Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, sayangnya market kembali ngedam. Ngedam 9,91%, total market cap kembali ke angka 2,84 triliun US dollars ya. Nah ini jadi kerasanya mungkin BTC kayak kemarin ngepam, atau lebih tepatnya kemarin lusa ngepam kayak nggak guna ya, karena balik lagi ke tempat yang sama. Ini ada apa sebenarnya ya? Nah, mau tebak? Gara-gara apa? Trump lagi. Well ya sebenarnya lebih ke ini sih, ini kan udah di set date-nya juga. Kemarin kita sudah ingetin juga bahwa akan ada tarif ya. Tapi awalnya gue pikir ini tarif kan udah dipakai 4 kali nih ya, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Gue pikir ya kali ini mungkin nggak akan segila dulu. Taunya malah paling gila hari ini ngedamnya ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, untuk tarif Amerika ke Meksiko dan Kanada itu sudah dimulai di hari ini, atau lebih tepatnya ya kemarin ya. Nah, jadi ya ini yang mungkin paling besarnya yang membuat market kembali ngedump. Tetapi trigger awalnya bisa dibilang bukan ini ya. Trigger awalnya itu dump yang awalnya itu di jam 9-an ya, itu karena ada data penting dari US yang keluar ya. Setelah datanya penting keluar, kita bisa di sini market di jam 9-an mulai turun, lanjut lagi, udah gitu dihajar sama tarif. Jadi ya ini double kill lah mungkin ya, ada dari data penting dan juga si tarif Trump yang ternyata masih cukup efektif membuat market ngedump. Ya. Nah, tapi mungkin beberapa dari kalian berpikir, waduh bang, berarti kalau gini caranya kemarin capek-capek ngepam gini nggak guna dong. Guna sih, ya. Kenapa guna? Karena ini membuat Bitcoin weekly close-nya masih di atas dari BSB. Begitu, jadi ini kayak beli waktu lah. Membeli waktu, jadi ada kesempatan untuk BTC bisa pelan-pelan lagi reclaim BSB. Begitu, karena buat lo yang sudah nonton DCWT kemarin kan tahu bahwa ini tuh benar-benar sangat dramatis ya. Di hari Minggu kemarin ini dia ngepam di benar-benar hari akhir dari bukan hari akhir tapi apa? Benar-benar hari terakhir di minggu itu ya, dan itu terjadi di subuh. Bukan subuh lah, jam 10 malam. Begitu. Jadi ya sekali lagi cukup dramatis dan membuat secara statistik Bitcoin masih weekly close di atas dari BSB gitu ya. Nah, buat elu yang sudah bareng TCI dari masa-masa Oktober 2024 ini, di mana kita menunggu pantulan BSB ya, itu pasti mungkin akan teringat dengan masa-masa sekarang juga. Begitu, walaupun sekarang lebih ekstrim ya, versi lebih ekstrimnya. Nah, tapi ya kita mungkin merasakan emosi yang mirip-mirip di masa-masa ini ya. Kita bisa lihat ya, ini mah lebih menyebalkannya apa? Lu naiknya pelan-pelan. Naik dikit-dikit, naik dikit-dikit, yes ya udah naik, wah mantep nih, coba kita lihat mantul nggak, taunya apa yang terjadi, drop dulu, naik lagi ya, nyaris lagi reclaim, taunya apa, drop lagi, waduh ini waktu nunggunya sakit perutnya nggak main-main ya. Nah tapi ya lagi-lagi yang harus kita perhatikan adalah ya di weekly-nya, ternyata ya di weekly-nya kita bisa lihat di sini, akhirnya berhasil mantul ya. Di sini ya, berhasil mantul dan lanjut membuat higher high. Tapi proses kesananya menyebalkan. Begitu. Jadi ya sudah, kita jangan menebak-nebak, kita tunggu aja. Kita tunggu sampai nanti weekly close di Senin depan. Begitu. Sekali lagi, ya kalau good news-nya dari perspektif TA-nya adalah Bitcoin punya waktu 5 hari lebih 22 jam untuk ya kembali reclaim dan juga lebih bagus lagi mantul di atas dari BSB. Begitu. Ya, kalau sampai dia mantul seperti di sini nih, ini mantul ya, lalu mantul lagi tuh sini nih, mantul ya, di mana weekly close bullish di atas dari BSB gitu ya, ini mantul, ya itu statistiknya very high untuk lanjut membuat higher high or even new all time high ya. Dan statistik mantul di atas dari BSB ini dari 2010 sampai sekarang cuma 2 kali false signal ya. Sisanya setiap kali terjadi pantulan itu higher high. Coba gue penasaran hitung berapa kali sih pantulan dan berhasil ya. Ini mantul, 1 berhasil ya, 2 berhasil, lalu 3 berhasil, 4 berhasil, ya 4 berhasil, mana lagi? 4, 5, 6, 7 ya. Lalu 8 nih, 8 lagi. Nah, ini gagal sekali ya. Lalu mantul lagi mana ya? Mantul lagi.
Hmm, mana. Nah, ini berhasil. 9 berhasil. Berarti 9 kali berhasil, sekali gagal. Nah, nih berarti 2 banding 9. Secara statistik overwhelmingly accurate. Begitu. So, ya sudah, tinggal kita tunggu aja sampai beberapa hari ke depan, ya tepatnya mungkin seminggu ke depan lah ya. Apakah Bitcoin berhasil, yang pertama berhasil bertahan dulu nggak di atas ya. Kalau berhasil bertahan di atas, pertanyaan keduanya berhasil mantul nggak? Nah, kalau berhasil mantul, ya sudah, kita ada possibility besar untuk membuat higher high, even di all time high. Kalau jebol, ya udah, kalau jebol berarti statistiknya membuat apa? Lower low. Sedalam apa? We don't know. Nah, tapi dengan MA50 yang cukup dekat, ada possibility bisa terjadi pengulangan seperti ya di 2024 kemarin, gitu ya. Dan sekali lagi, ya kalau gue pribadi tetap akan konsisten DCA. Tapi gini, DCA-nya seperti yang gue sudah bahas berkali-kali sebelumnya, ya. Misalkan nih, lo kemarin udah dapat nih 3 ya, 1, 2, 3 waktu turun. Nah, waktu naik lagi di sini lo jangan beli lagi. Kan udah, ya kan lu sudah melakukan averaging di sini. Jangan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang ya habis pelurunya, ya. Itu aja mungkin reminder dari gua buat lo yang terus DCA ya. Dan sekali lagi kita DCA tidak membabi buta, kita ada safety beltnya. Safety beltnya adalah MA50. Kalau sampai Bitcoin ya weekly close di bawah dari MA50 dan udah gitu 2 minggu lagi atau kasarnya ada 2 candle lagi di bawah dari MA50 tanpa ada reclaim. Contohnya gimana bang? Contohnya kayak gini nih ya. Jebol nih ya. Jebol. Nah, ini kan masih reclaim. Coba lagi. Nah, kalau gini masih bisa. Masih ada kemungkinan lah selamat. Nah, tapi kalau udah 2 kali gini nih. 1, 2 di bawah dari MA50. Udah tamat. Statistiknya ini 100%. Ya. Di post halving year. Ya berarti kayak 2025, 2021, 2017, 2013. Ya. Nah, itu kalau udah 2 weekly close di bawah dari MA50. Itu tamat. Jadi itu safety belt kita. Selama itu belum terjadi, ya kemungkinan besar kita akan tetap menunggu kuartal 4 2025 untuk mendapatkan ya pucuknya, untuk mendapatkan cycle high-nya gitu. Ya, sorry bukan cycle high tapi cycle top gitu, ya. Oke. Itu kurang lebih untuk bukan makro, untuk Bitcoin. Next kita lihat dulu di XY ya, untuk di XY. Nah, ini kemarin melemah padahal ya. Nah, ini jadi tidak nggak seperti normalnya. Biasa kalau indeks dolar melemah, kripto cenderung menguat. Nah, ini artinya apa? Artinya mungkin si tarif ini terlalu besar impactnya sampai korelasi normalnya jadi kurang efektif begitu ya. Ya, itu untuk di XY. Next Bitcoin dominance, untuk Bitcoin dominance lanjut membuat higher high ya. Jadi ya, ya berarti odds kemarin lebih muntah darah nih ya secara koreksinya. Tapi ya benar sih, lu kayak bisa lihat ETH aja dia membuat lower low. ETH membuat lower low, lalu apa lagi ya? Yang lower low itu kemarin BNB lower low, ya banyaknya odds lower low. Ya jadi ya makanya kalau gue pribadi tetap akan stay 70-30 or 60-40 ya, tentunya yang besarnya ke BTC bukan ke alts ya, karena lagi-lagi kita masih dalam masa-masa apa? QT, quantitative tightening. Nah, selama masih tightening, masih QT, ya udah kita jangan berharap dapat altcoin season kayak 2021 gitu ya. Gini deh, minimal banget kalau kita mau dapat altcoin season, data menunjukkan kita perlu apa? Nggak QT, minimal flat kayak gini nih ya. Nih, flat kayak gini masih bisa altcoin season. Tapi kalau udah turun kayak begini, BTC akan mendominasi ya. Oke, itu aja reminder kita. Next kita ke, ini kan news udah ya. Reminder lagi bahwa nanti malam kita akan ada data. Oh sorry, ini hari Selasa ya. Hari Selasa nggak ada. Ya benar ya, hari Selasa nggak ada data penting. So ya kita sekarang bisa lebih fokus ke TA. Ya kita tunggu besok. Besok sampai hari Jumat banyak data-data yang bintang 3 ya, dan juga seingat gue hari Kamis dan Jumat tuh yang paling stacked ya, yang paling banyak paling banyak data-data bintang 3 dan cenderung ekstra penting lagi dibandingkan dibandingkan dengan bintang 3 lainnya. Kenapa? Karena berhubungan sama labor market dan berhubungan juga sama sama inflasi ya. Sama data inflasi lebih tepatnya ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini kita nggak ada setup futures, ya, untuk kemarin, ya, tetapi hari ini ada potensi nih, di mana hari ini sudah terjadi retest pertama di EMA 200. Kita lihat besok pagi daily closing seperti apa. Kalau di atas dari EMA 200, kita bisa limit posisi long di EMA 200, kebuka posisi longnya, dan target TP di angka 87.216, ya. Nah, untuk posisi spot ada di EMA 200, juga di 73.116 dan di 71.676. Nah, itu untuk setup di Bitcoin. Sebelum kita lanjut, gue ingatkan lagi, ya. Untuk DCA, kita jangan di tempat yang sama kita ulang-ulang begitu. Jadi kayak ambil contoh nih, kita di tanggal 24 sampai tanggal 28, kita udah dapat 4 posisi nih misalkan di BTC. Nah, pas dia naik kemarin, jangan diulang lagi. Jangan beli lagi di tempat yang sama. Karena namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Kita akan mengambil harga rata-rata. Kalau ngulang terus di tempat yang sama, pelurnya habis. Pelurnya habis, ujung-ujungnya rata-ratanya di situ-situ aja gitu, ya. Nah, next di Ethereum. Untuk Ethereum, kita ada posisi long yang sekarang lagi sedikit minus nih. Retest 1, retest 2 di angka 2123,4. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di angka 2177,3, ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 2123, which is sudah kena harusnya, ya. Dan juga di angka 1932. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi pertama ini, ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, sedikit ujangan untuk para newbies, ya, welcome to cryptocurrency market, ya. Di cycle ini kita nggak terlalu banyak lah movement seperti ini. Lebih cenderung banyak itu tes di cycle ini itu adalah boring, ya, movement yang cenderung boring. Nah, tetapi ya, ini bukan hal yang sebenarnya terlalu aneh sih di kripto, ya. Movement apalagi di masa-masa 2016 gitu, 2021 tuh masih ada yang kayak begini, walaupun lebih banyak 2016 sih, ya. Ya, tapi sekali lagi, ya, inilah the nature of crypto begitu. Dan ini BTC loh, untuk alts lebih gila. Ya, lo bisa lihat sendiri lah, ya, rata-rata itu mereka masih banyak sekali yang drawdown-nya signifikan di lebih besar dibandingkan BTC begitu, ya. Jadi ya makanya sangat penting 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, itu bukan jargon doang gua asal ngomong gitu kayak moto perusahaan tapi nggak pernah dipakai. Nggak, itu kita harus benar-benar resapi. Kita harus benar-benar adopsi dan kita pakai begitu, ya. Nah, selain dari itu juga, ya, ini gua harap lu tahu semua, ya, ini bukan cuma kripto, ya. Untuk S&P 500 pun bisa dibilang kemarin dan ya kemarin lusa secara chart it's basically almost the same seperti kripto, ya.
ngepump, boom. Ya. Ini Nasdaq, lalu S&P ya, S&P 500 sama, boom boom. Ya bahkan S&P lebih mirip nih ya. Tanggal 28-nya itu rally ya, udah gitu. Ya rally lah maksudnya ya. Masuknya ke rally udah gitu dump. Begitu. Jadi ya bukan cuma kripto begitu, dan ya memang dalam masa-masa apalagi sampai kayak perang tarif dan lain-lain seperti ini memang bisa berpotensi untuk membuat market extra volatile begitu. So ya makanya ya 3 golden rules itu menjadi lebih penting lagi. Dan kenapa kalau gua tuh udah kayak apa ya, mungkin udah kayak mamang ingetin terus, lebih penting mindset kita dibandingkan dengan TA dan fundamental begitu. TA dan fundamental penting sekali, tetapi jauh lebih penting lagi mindset gitu. Karena dengan mindset yang salah ya, lu TA mau sejago apapun hancur ya. Lu TA-nya jagonya luar biasa tapi mentalnya pejudi, ya hancur di market begitu ya. Tapi kalau lu punya mentalitas yang tepat ya, ujung-ujungnya lu bisa beneran profit di market gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya kita tutup juga dengan salam tabur tuai, karena tadi kan udah ya 3 golden rules. Jadi sekali lagi salam tabur tuai, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.